Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Desa ini juga merupakan salah satu desa yang masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat, dan kita akan membahas mengenai sejarahnya desanya dulu. Oke, Desa Dadakitan dengan latar belakang desa yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Saya akan bertanya kepada Bapak Pak Muhammad Yusuf selaku dari lembaga adat. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai sejarah Desa Dadakitan, awal mula Dadakitan sebelum menjadi desa definitif. Mungkin boleh dijelaskan Bapak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dadakitan, yang saya hormati Ketua BPD Desa Dadakitan, yang saya hormati tokoh masyarakat, kepala dusun, terima kepada dari Sultan TV yang telah meliput pada malam hari ini. Alhamdulillah, patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya jualah sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sejarah Desa Dadakitan sejak dari awal hingga sekarang ini. Pertama-tama saya perkenalkan bahwa nama saya Muhammad Yusuf yang telah dipercayakan oleh masyarakat Dadakitan untuk memegang amanah selaku Ketua Lembaga Adat yang ada di Desa Dadakitan. Perlu saya jelaskan bahwa Desa Dadakitan ini yang awalnya dari Dakitan. Dakitan ini yang arti kata menyeberang. Itu bahasa toli-tolinya, Dadakitan itu menyeberang. Karena pada waktu itu atau pada zaman dahulu sebelum ada jembatan, jadi masyarakat dari desa-desa pedalaman menuju ke kota itu semua lewat di Dadakitan dan harus menyeberangi sungai yang ada yang kita lihat sekarang ini. Jadi Dadakitan itu adalah arti kata dari penyeberangan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Dadakitan itu arti kata dari penyeberangan, karena pada zaman dahulu apa yang saya sampaikan tadi belum ada jembatan yang bisa dilewati melalui darat, harus menyeberang. Apapun risikonya harus menyeberang. Banjir, air yang dalam atau apapun harus melalui sungai dengan menyeberang. Itulah sehingga pada waktu itu tokoh-tokoh masyarakat musyawarah untuk membuat satu desa dan diberi nama Desa Dadakitan. Itu barangkali untuk sementara yang kami jelaskan masalah Dadakitan. Oke, berarti memang Desa Dadakitan ini desa yang sudah lama. Nah, berarti memang Dadakitan diambil dari dasar kata menyeberang. Menyeberang berarti memang untuk pemukiman Desa Dadakitan ini dahulunya memang sudah berada di sini Pak ya? Sudah berada di sini dan kemudian dimusyawarahkan untuk bagaimana dikembangkan menjadi desa definitif.
Oke, menarik sekali pemirsa Sultan TV. Oke, kita akan lebih mengulik lagi untuk sejarah yang ada di desa Dadak kita. Nah, selanjutnya saya ada sedikit pertanyaan mengenai tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang desa ini pada sebelumnya, pada zaman dahulu itu. Nah, kira-kira untuk dari segi suku yang ada di desa Dadakitan itu kira-kira suku apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi desa Dadakitan ini perlu saya jelaskan lagi bahwa pada tahun 1964 kalau tidak salah itu masih bergabung dengan Desa Nalu. Setelah beberapa saat kemudian karena wilayah Nalu agak jauh dengan masyarakat Dadakitan sehingga dibentuklah satu desa atau istilah sekarang dimekarkanlah satu desa di Dadakitan ini. Nah, pada saat itu memang Dadakitan ini masih dihuni oleh satu suku, yaitu asli Toli-Toli. Ya, dengan adanya perkembangan zaman, artinya sudah banyak keluarga-keluarga kita yang dari luar untuk mencari atau mengais rezeki di sini, sehingga saat ini sudah beberapa suku, kalau tidak salah sudah kurang 6 suku yang ada berdiam di desa ini. Iya. Jadi desa Dadakitan ini bukan dihuni oleh satu suku saja lagi, tetapi sudah 6 suku. Iya. Oke, makasih Bapak. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih. Ini kita mengenai data secara administratif. Mungkin boleh Pak Kepala Desa yang menjawab. Nah ini Pak, untuk desa Dadakitan, mungkin bisa Bapak jelaskan untuk sejarah definitif. Saya sudah Bapak mulai singgung. Mungkin boleh juga ada penjelasan tambahan dari Pak Kades mengenai sejarah Dadakitan mulai dari awal sebelum mereka maksudnya desa ini menjadi desa definitif dan sekarang hingga sekarang maksud saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati Ketua Adat, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun dan seluruh anggota TV Sulteng yang sedang berlangsung siarannya pada malam hari ini. Jadi baiklah, kami akan perkenalkan nama saya, yaitu Aras, Kepala Desa Dadakitan. Alhamdulillah pada periode kedua, periode pertama 2010, alhamdulillah 2018 menjabat lagi periode kedua. Oke, berarti dua periode Pak Kades ya, mantap berarti. Jadi tentu dalam hal ini kami selaku pemerintah desa sedikit untuk memberikan penjelasan juga bahwa menambah daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Adat tadi, Bapak Yusuf. Betul apa yang disampaikan bahwa pada tahun 1968 itu masih Desa Nalu. Ya, itu masih Kampung Nalu ya, Desa Nalu. Maka dibentuklah di sini yaitu satu kampung namanya Kampung Desa Dadakitan. Di kepala pada waktu itu pada tahun 1969 maka terbentuklah atau dimekarkanlah yaitu menjadi Desa Dadakitan, dan pada waktu itu dikepalai oleh Nagiri. Itu desa pertama untuk di Desa Dadakitan. Ya, alhamdulillah desa sekarang sudah ada 12. Iya, saya periode kedua berarti ke-12 desa. Iya, 12 kepala desa. Iya. Jadi alhamdulillah, namun pada saat ini tentu juga kami jelaskan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa suku yang ada di Desa Dadakitan ini sebenarnya sekitar 10. Tapi namun kami kategorikan yang paling banyak mayoritas itu ada 6. Ya, tentu kami sampaikan satu persatu. Yang pertama yaitu suku Toli-Toli, yaitu suku asli yang pada tahun 68 yang masih dihuni oleh masyarakat yang pertama di sini. Suku Toli-Toli, kemudian Bugis, kemudian Dondo, Mandar, Selayar dan Buol.
Nah inilah 6 suku yang banyak di desa Dadakitan. Sehingga mungkin yang 20 kakak itu kami mungkin tidak masukkan di dalam itu. Jadi olehnya itu alhamdulillah pada saat ini kami bersama-sama 6 suku itu ya saling menjaga keamanan, utamanya keamanan. Karena kami selaku inti desa di sini kami tidak inginkan ada perpecahan di antara suku-suku yang ada di sini. Makasih. Oke, berarti memang untuk desa Dadakitan sendiri bukan hanya menjadi desa, salah satu desa yang terlama, tertua ya Pak, boleh bilang tertua juga. Dan juga merupakan desa yang mengikat atau memegang erat moto dari negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dan tetap satu. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih. Itu untuk, boleh untuk Bapak tokoh adat, Bapak Nasrul Datu Amas. Nah, Pak, dengan Bapak mewakili sebagai tokoh masyarakat, tokoh masyarakat tadi maksud saya. Nah, kira-kira dengan perbedaan beberapa suku di desa Dadakitan, kira-kira apakah ada semisalnya perbedaan-perbedaan atau masalah-masalah lah dari perbedaan-perbedaan suku tadi? Boleh mungkin Bapak silakan dijelaskan. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Datu Amas, tokoh masyarakat yang ada di desa Dadakitan. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, memang Dadakitan ini dihuni oleh beberapa suku, namun kelihatannya dari dulu sampai sekarang ini persoalan perbedaan-perbedaan itu tidak ada. Ketika kami dari suku asli Dadakitan, suku asli Toli, mengadakan suatu kegiatan persoalan masalah budaya, suku-suku yang ada di sini tetap bersatu. Baik itu dalam masalah material, tetap orang itu bersatu untuk sama-sama melakukan kegiatan budaya itu sendiri. Olehnya itu selama ini saya sebagai tokoh masyarakat di sini yang dipercayakan, belum ada salah satu dari masyarakat itu yang menyinggung persoalan suku. Iya. Jadi mereka itu tetap menjunjung di mana orang Toli-Toli jadi panutannya mereka. Salah satu dari kepala desa kita sendiri ini, bahwa saya punya kepala desa ini orang Mandar. Orang Mandar Iya. bukan asli suku. Kalau bahasa Toli-Toli itu tidak bisa lagi kita jual. Nah, begitupun ketua BPD ini orang Bul. Nah, tapi dengan adanya dia di sini, alhamdulillah kalau bahasa Toli-Toli tidak bisa lagi kita curi. Iya. Olehnya itu barangkali kalau persoalan perbedaan di sini Bu, alhamdulillah masih aman. Barangkali itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Nah selanjutnya saya akan ada pertanyaan dengan Ibu BPD, Ketua BPD, Ibu Jasmani Maru. Nah Ibu, ini kan juga sudah jelaskan tadi dari Pak Ketua Adat, Kepala Desa sampai dengan tokoh masyarakat mengenai perbedaan suku. Ini ada data yang sempat saya lihat di desa ini. Itu untuk suku Toli-Toli sekitar 545 jiwa. Nah kemudian suku Bugis itu sekitar 1338 jiwa. Kemudian suku Mandar juga ada 85 maksud saya. Dan suku Jawa ada 20 orang, belum lagi beberapa suku yang ada seperti suku Buol dan yang lain-lain. Nah ini Bu, Ibu sebagai lembaga masyarakat yang istilahnya menampunglah semua aspirasi masyarakat. Nah kira-kira ada tidak Ibu perbedaan, maksud saya ada kira-kira kendala dalam penyampaian aspirasi dengan perbedaan suku yang ada di sini? Oke, boleh Ibu silakan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya Jasmani Amaru. Saya dipercayakan di sini sebagai perwakilan masyarakat, yaitu Ketua BPD Desa Dadakitan. Baiklah, pertanyaan tadi, untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada saya masalah perbedaan, di sini memang masyarakat selalu menyampaikan kepada kita, tapi untuk pertanyaan perbedaan itu selama ini tidak ada. Walaupun itu ada,
kami tetap bermusyawarah dengan kepala desa, dengan ketua adat mengenai tentang budaya-budaya yang ada di dalam desa kita ini. Memang persatuannya kuat Ibu ya? Iya, iya. Apapun tetap kita pertanyakan kepada ketua adat dan kepala desa. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, di sini ada narasumber saya nih dari tadi dia, Pak Aziz. Oke, mungkin boleh saya ada pertanyaan untuk Bapak nih. Oke, pertanyaan saya nih Pak, Bapak kan selaku kepala dusun. Dusun berapa Pak? Dusun 2. Oke. Nah, selaku kepala dusun nih Pak, otomatis misal problem di masyarakat yang paling duluan kena itu, istilahnya duluan maju depan itu kepala dusun, di belakang baru kepala desa. Oke. Berarti kira-kira nih Pak, menurut Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala dusun di desa Dadakitan ini, apakah ada kita masih mempertanyakan di seputaran mengenai perbedaan yang cukup signifikan di desa Dadakitan ini? Apakah ada perbedaan, maksudnya ada masalah yang memang cukup berkesan lah untuk Bapak selaku menjadi kepala dusun di desa Dadakitan mengenai dengan perbedaan banyaknya suku bangsa yang ada di desa Dadakitan ini? Silakan Bapak Aziz. Ya, terima kasih sebelumnya. Pertama saya sampaikan di sini terkait masalah kendala yang dihadapi. Aziz, maaf boleh agak didekatkan Pak. Oke, mantap. Oke Pak, lanjut. Terkait tadi pertanyaannya atas kendala yang dihadapi di tingkat dusun itu. Ini kita di dusun 2, khususnya di desa Dakitan ini, karena mau dilihat dari sekian dusun yang ada di desa Dakitan ini, dusun 2 lah merupakan jantung kota desa Dakitan. Disinilah pusat pemerintahan desa Dakitan. Jadi permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang paling menonjol itu terkait masalah kesejahteraan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini saya sebagai kepala dusun, artinya bagaimana memonitoring segala kendala itu. Artinya kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin apa-apa yang menjadi program pemerintah yang akan nanti kita terapkan di lingkungan masyarakat di tingkat dusun yang ada di desa Dakitan. Contohnya persoalan bantuan itu bagaimana kita berlaku adil lah di sini untuk menghadapi kendala-kendala yang akan nantinya terjadi di lingkungan masyarakat. Syukur alhamdulillah sampai sekarang ini kalau terkendala dengan soal apa yang menjadi permasalahan di lingkungan tingkat dusun atau kewilayahan itu masih bisa kita atasi dengan bantuan sosialisasi dari tokoh masyarakat dengan BPD sebagai perwakilan, juga sebagai ketua adat untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi program pemerintah. Jadi saya rasa dalam hal ini kita tidak ada masalah atau kendala dalam untuk menghadapi masyarakat di tingkat dusun. Oke. Terima kasih Bapak Aziz. Oke. Ini kayaknya narasumber saya nih, loyo-loyo semua. Semangat Pak, semangat Pak. Oke, kita akan lanjut lagi nih Pak, membahas mengenai desa Dadakitan. Tapi kita mau iklan break dulu. Oke, jadi pemirsa Sultan TV, kita akan lanjut pembahasan mengenai adat istiadat yang ada di desa Dadakitan. Terus saksikan program Sultan Indah, Desa Wisata hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.
Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai adat istiadat. Karena dari tadi kita membahas mengenai suku, terus suku toli-toli yang lebih menjadi daya tarik tersendiri di sini. Oke, kita lanjut. Ini kan berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini, Pak. Suku toli-toli ini, atau lebih tepatnya daerah Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini menjadi salah satu daerah yang banyak tersebar suku-suku pendatang. Nah, ini di suku Toli-Toli termaksud dengan desa Dadakitan. Nah, kira-kira nih Pak, dalam perbedaan yang kita masih bicara soal banyaknya suku di sini, kira-kira untuk adat istiadatnya sendiri yang masih berlaku di desa ini, kira-kira apa semua? Boleh mungkin Bapak Muhammad Yusuf selaku Ketua Adat menjelaskan mengenai adat istiadat apa yang masih berlaku di desa Dadakitan ini. Terima kasih. Terima kasih yang sekian kalinya. Jadi yang menonjol sekali masalah adat dan istiadat yang ada di desa Dadakitan ini, yaitu satu kerukunan yang sangat erat seperti gotong royong. Gotong royong ini selalu kita laksanakan, baik kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat dari suku apapun, selalu kita bersama-sama untuk melaksanakan. Ya, jadi seperti contoh, kalau ada misalnya satu hajatan pesta, kita itu semua dari beberapa suku itu bersatu untuk membantu yang melaksanakan hajatan itu. Ya, baik dari awal sampai akhir pelaksanaan. Jadi ini satu cerminan bahwa semua suku yang ada di desa Dadakitan ini tidak ada barangkali membeda-bedakan antara suku satu dengan suku lainnya. Kemudian daripada itu, saya selalu tekankan kepada seluruh masyarakat dari semua suku, kita harus mempunyai prinsip yang kita sering sampaikan, di mana bumi kita pijak, di situ kita junjung. Ya, itu yang selalu sampaikan kepada masyarakat. Jangan kita melihat bahwa saya ini suku ini, saya suku ini, tapi itulah prinsip itu yang harus kita selalu tanamkan dalam semua suku yang ada di desa Dadakitan. Kemudian yang berikut, kalau masalah adat istiadat, barangkali semua suku punya adat atau istiadat, tapi jenisnya berbeda-beda. Kalau suku Toli-Toli ini artinya semua proses yang kita laksanakan itu semua ada adatnya atau ada budaya tersendiri. Karena yang sering kami laksanakan di sini seperti pelaksanaan pesta, itu mulai dari awal pelamaran kita sudah mengadakan adat, kemudian menentukan besar kecilnya belanja yang dinaikkan oleh pihak laki-laki, kita sudah laksanakan, kita musyawarah sampai penentuan waktu, bahkan itu tadi pembuatan pada hari-harinya itu apa semua yang perlu kita laksanakan. Dan seminggu sebelum pelaksanaan kita sudah mengadakan rapat atau membentuk satu panitia kecil untuk pelaksanaan pesta apa saja kita harus mengadakan rapat seperti itu. Jadi kita bentuk pada waktu malam itu atau siangnya seksi ini, mulai beberapa seksi itu kita sudah bentuk. Jadi tiba saat waktu pelaksanaan tidak ada saling mengharap. Sudah ada sudah ada saling masing-masing. Ya, itu yang kami sering laksanakan di sini, sehingga masyarakatnya tidak ada barangkali keluhan apa-apa yang timbul di wilayah kita ini. Dan ini yang selalu juga saya sampaikan,
kalau ada perselisihan paham antara kita ini, jangan sekali-kali mengungkit masalah kesukuan. Ya, karena kita ini sekarang si A sudah kawin dengan si B, padahal waktu itu kan kita belum saling mengenal. Betul, istilahnya sudah jadi saudara semua. Walaupun berbeda tapi sudah jadi ada hubungan semua. Jadi itu yang selalu kami tanamkan di masyarakat, terutama silaturahmi dan gotong royong itu. Barangkali komentar. Oke, terima kasih Bapak. Nah ini kemudian yang ingin saya lebih ini kan, kira-kira ini kan ada suku toli-tolinya nih, jelas ada kebudayaan atau adat istiadat, mungkin ada upacara adat yang khusus untuk suku toli-toli ini. Nah kira-kira kalau untuk yang di desa dada kita ada perayaan atau apa yang masih bisa selain dari adat pernikahan, itu ada tidak Pak? Selain dari adat pernikahan, untuk suku toli-toli ada perayaan-perayaan yang memang khusus dari suku toli-toli. Boleh Pak Dino? Nah, terima kasih. Memang khusus suku toli-toli itu ada adat yang tidak pernah kami lupakan atau selalu kami laksanakan, karena sejak dari leluhur kita itu sudah menjadi satu kesepakatan, yaitu adat mengantor itu. Adat mengantor ini dari dulu sampai sekarang selalu kami laksanakan, karena itu sudah merupakan satu perjanjian dengan sang leluhur. Artinya pada waktu itu sang leluhur atau nenek moyang kami selalu mengadakan adat ini, mengantor. Ya, tiap tahun. Pada waktu itu setiap mau turun padi atau turun penanaman padi, pembibitan padi itu harus dilaksanakan. Berarti adatnya di situ dilaksanakan. Iya. Seandainya belum sempat dilaksanakan waktu penurunan benih padi itu, kita laksanakan selesai panen raya. Oh berarti dia dilaksanakan sebelum boleh, sebelum menanam bibit dan sesudah panen boleh. Panen. Yang penting dalam tahun itu harus dilaksanakan. Tahun ini sudah ada belum Pak? Ini rencana selesai Lebaran ini kita laksanakan. Oke, berarti boleh nih nanti Permisa Sultan TV ikut dalam perayaan adat Mongompo. Oke. Artinya Mongompo ini pelaksanaannya tidak terlalu rumit sekali, tetapi pengadaan bahan-bahannya itu agak susah kita dapatkan kalau tidak waktunya, kalau bukan musimnya. Karena dia dalam pelaksanaan adat itu kita mengadakan telur malo yang besar itu. Oh, telur malo. Iya, malo yang ada di Pinjan itu, yang di mana daerah Pinjan. Iya. Itu. Nah itu pun ada musimnya, waktu bulan-bulan dia bertelur. Nah, di situ kendalanya. Rencana kita pada waktu ini sebelum puasa kita mau laksanakan, tapi dengan kendala burungnya belum bertelur. Kemudian ada musibah juga di daerah bagian utara itu, sehingga terkendala dengan itu. Jadi adat Mongompo ini sudah turun-temurun kami laksanakan sejak dari leluhur atau dari nenek moyang kami. Berarti untuk pelaksanaan dari adat Mongompo ini merupakan istilahnya seperti rasa bersyukur pada Sang Pencipta juga, dan juga ada perjanjian bersama dengan leluhur yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang terus dilakukan di desa dada kita ini. Betul. Oke. Nah, perlu kami jelaskan juga bahwa adat Mongompo ini kami sudah tanyakan kepada para kiai atau para ulama bahwa ritual ini tidak ada barangkali menyimpang dari ajaran Islam, karena hidangan yang kita sajikan itu dibacakan dengan doa selamat. Ya. Betul. Karena sudah beberapa kali kami tanyakan apakah ini ada penyimpangan atau sudah beralih ke yang lain. Mereka bilang tidak ada, karena ini kita baca selamat kemudian kita santap bersama. Ya, terkecuali dia bilang kita sudah selesai ini kita antar ke mana dia kajian ini atau itulah. Bahkan kalau kita undang yang dari kota atau dari mana itu mengaji dulu. Artinya kita susun acaranya sedemikian rupa, itu pelaksanaannya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa adat Mongompo ini kadang kalau kita minta dengan
yang manusia-manusia yang artinya tidak dilihat dengan kasat mata. Misalnya kita ada musibah yang menimpa itu, kita bisa datangkan mereka dengan melalui panggilan secara ritual. Mereka datang dan kita minta di situ barangkali bagaimana untuk mencegah ini. Kita minta mohon dengan mereka melalui Allah juga. Artinya bukan mereka ini hanya perantara ya. Bukan kita barangkali melupakan dengan Allah, tapi kita hanya minta penjembatan, selaku jembatan kepada mereka untuk apabila ada musibah yang menimpa seperti sekarang ini, musibah virus apa ini, kita sudah membuat juga pada waktu itu, ya insya Allah belum ada juga masyarakat Dadakitan maupun Kabupaten Toli-Toli yang secara signifikan yang tertimpa dengan musibah seperti ini. Iya, barangkali itu sedikit. Oke Pak, itu bukan hanya sedikit tapi informasi yang cukup berguna nih untuk pemirsa Sulsel TV supaya lebih mengenal apa itu adat mengompo, yang memang adat ritual adat yang suku Toli-Toli sudah jalankan setiap tahunnya, khususnya untuk desa Dadakitan. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih. Ini masih mengenai adat istiadat yang ada di desa. Nah, kira-kira nih Pak, kalau untuk ini pertanyaannya mungkin boleh saya lemparkan ke tokoh masyarakat dulu, boleh Bapak? Nah, ini kan tadi kita sudah bahas mengenai adat mengompo. Nah, adat mengompo ini kan memang merupakan adat dari suku Toli-Toli nih. Nah, kita kembali lagi nih di banyaknya suku yang ada di desa ini. Nah, termaksud ada suku Bugis, ada suku Mandar, Bul, dan yang lain-lain. Nah, dalam perayaan atau dalam pelaksanaan mengenai suku Toli-Toli ini, apakah masyarakat desa, terkhususnya dari masyarakat di luar dari suku Toli-Toli, apakah mereka juga ikut dalam pelaksanaan tersebut dan ikut berpartisipasi maksud saya dalam pelaksanaan tersebut, dan juga apakah ada perubahan kehidupan sosial dari suku Toli-Toli ini sendiri, apakah ada tercampur, misalnya biasanya ada beberapa desa yang atau ada beberapa wilayah yang suku dominan, suku pendatang itu bukan dominan di desanya, tapi karena suku pendatang ini yang bukan dominan di desanya, sehingga suku asli sini sudah tidak lagi mengikuti sesuai dari mereka punya. Jadi mereka ini terkopi dengan pendatang tadi. Apakah di desa ini masih ada terpengaruh untuk sosialnya atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Terima kasih Bu. Iya. Kesempatan yang kedua kalinya. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, persoalan mengompo itu dalam arti bahasa Toli-Toli itu menyatukan. Iya. Jadi itu bahasa yang menyatukan. Jadi kita mengompo di sini melakukan ritual budaya mengompo ini bukan cuma orang Toli-Toli. Jadi kita mengompo ini menyatukan semua suku yang ada di sini. Semua suku. Ya. Jadi ketika kita melakukan ritual itu dari bermacam masyarakat itu, kita kan di sini jelas membutuhkan apa-apa. Iya betul. Jadi ketika kita melakukan itu, ada yang orang Bugis sudah mengantarkan berasnya apa semua. Betul. Iya. Jadi di situ kelihatan persatuan itu ada. Persatuan itu ada. Walaupun yang kita lakukan itu budaya Toli-Toli. Iya. Tapi pelaksanaannya sama masyarakat di luar dari itu. Oke. Olehnya itu mengompo ini diartikan dalam bahasa Toli-Toli menyatukan. Menyatukan. Mengompo itu disatukan. Oke. Jadi untuk pelaksanaan kita tiap tahun itu bukan cuma masyarakat Toli-Toli, suku asli Toli-Toli yang melaksanakan itu. Jadi semua suku yang ada di sini semua berpartisipasi. Semua berpartisipasi. Mulai dari pelaksanaan, mulai dari perencanaan, mereka sudah kita libatkan. Terutama yang paling yang paling kita itu pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini terlalu dia terlalu mengambil terlalu positif sekali pelaksanaan ini. Jadi dengan keterlibatan pemerintah desa, jadi kami dari masyarakat itu leluasa juga bergerak. Iya, jadi semangat juga. Semangat juga. Ada dorongan dari pemerintah desa. Barangkali itu untuk sementara Bu. Makasih banyak Bapak. Oke, berarti ini saya semakin penasaran nih sama adat Toli-Toli. Apalagi di desa Dadakitan
ada toli-toli atau berapa seperti upacara mengompo itu tetap dilaksanakan walaupun banyak suku bangsa yang tercampur dalam sini. Oke, saya akan berlanjut pertanyaan kepada Bapak Kepala Desa, Pak Aras. Oke Pak, ini kan tadi sudah kita dengar bersama nih, ada beberapa adat istiadat yang masih berlaku dan masih dipertahankan di desa ini, walaupun memang banyak suku bangsa yang sudah tercampur di sini. Nah, kira-kira Bapak selaku pemerintah desa nih, langkah apa atau upaya apa dalam pelestarian adat istiadat, atau langkah apa juga yang bisa Bapak lakukan sebagai pemerintah desa agar tetap menjalin atau mempererat persatuan yang ada di desa dada kita? Boleh Bapak silakan. Ya, terima kasih yang kedua kalinya. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh ketua adat dan tokoh masyarakat, jadi kami sangat-sangat berterima kasih selaku pemerintah desa bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh tokoh masyarakat tadi, bahwa itu mengompo, arti daripada mengompo tadi adalah mempersatukan. Nah, berarti itu digenggam, artinya dalam artian di sini untuk menyatukan. Berapa suku yang ada, berarti kita satukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di desa kita. Jadi olehnya itu kami selaku pemerintah desa sangat mengharapkan kepada semua teman-teman atau rekan-rekan atau suku-suku apa saja yang ada di desa kita, mari kita sama-sama untuk menyatukan langkah kita setiap ada kegiatan atau ada hal-hal yang mungkin kita laksanakan di desa itu. Karena kenapa kami juga selaku pemerintah desa sangat mendukung dan mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan. Contohnya saja, setiap ada kegiatan, misalnya ritual-ritual yang kita laksanakan setiap tahunnya, alhamdulillah sudah disampaikan tadi, ada dukungan dari kami. Walaupun dukungan itu tidak terlalu banyak, tapi kami juga menganggarkan mungkin dari dana desa. Jadi olehnya itu kami selaku pemerintah desa sangat mendukung program atau kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan di desa kita. Karena itulah dalam artian tadi, itu sangat-sangat besar arti daripada mengompo. Mengompo artinya menyatukan. Jadi apabila kami tidak mendukung, berarti kami tidak menyatukan. Iya, betul. Nah, jadi olehnya itu dengan arti daripada mengompo itu, maka kami siap untuk menyatukan dari beberapa suku yang ada di desa kita. Kemudian kami juga mengharapkan kepada menyampaikan juga kepada adik-adik ini yang sementara, barangkali setelah selesai Lebaran, insya Allah akan dilaksanakan lagi kegiatan ritual itu. Mungkin di kegiatannya ada tanda di sana, yaitu di Kayu Besar sana, kena rumah adat. Di sana ada rumah adat. Ya alhamdulillah kami juga anggarkan baru-baru ini untuk sanggar seni. Jadi insya Allah, kenapa kami laksanakan itu? Insya Allah akan kegiatan anak-anak pentas. Melaksanakan pentas seni, karena juga anak-anak yang ada di Sadakin ini ya sudah sampai ke kabupaten melaksanakan pentas seninya. Jadi itulah merupakan kebanggaan untuk kami kepada anak-anak kami, sudah dipercayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin perayaan-perayaan 17-an atau upacara-upacara adat lain. Anak-anak kami akan diundang ke sana untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala Desa. Oke, berarti memang kalau untuk dari pemerintah desa sendiri mensupportnya mulai dari memasukkan penganggaran di dana desa dan juga mensupport dari sanggar seninya sendiri, dan alhamdulillah sudah mendapat banyak prestasi Pak ya. Oke, pemirsa Sultan TV, kita lanjut lagi pertanyaan ini. Ibu masih semangat? Ya. Oke, kita akan lanjut pertanyaan untuk Ibu Jasmani. Oke, ini pertanyaan masih mengenai adat istiadat. Ibu sebagai ketua lembaga BPD dan juga sebagai istilahnya partner dari pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Nah, kira-kira nih Bu, tadi kan kita sudah dengar bagaimana upaya dan langkah dari kepala desa untuk tetap tetap melestarikan adat istiadat yang ada di desa kita. Nah, Ibu sebagai lembaga
dari BPD sendiri, apakah memang ikut dalam upaya dan tindakan yang dilakukan kepala desa, dan juga Ibu sebagai BPD apakah mensupport atau memberikan dukungan kepada masyarakat desa tentang bagaimana mereka tetap melestarikan adat istiadat yang ada di desa dada kita nih. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya sangat mensupport masalah ini adat. Mulai dari perencanaannya sampai akhirnya itu saya akan ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita akan melaksanakan ritual adat toli-toli. Memang ini suku toli-toli yang melaksanakan, tapi seluruh masyarakat yang ada di desa ini ikut berpartisipasi mengenai adat istiadat di desa dada kita ini. Bahkan di sini saya selalu koordinasi dengan kepala desa. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini saya selalu bersama-sama dengan kepala desa, dengan kepala dusun, dengan seluruh masyarakat yang ada di desa dada kita. Ya, kami selalu bersama di kegiatan apapun. Berarti memang Ibu terus mensupport juga ya Bu ya kepada masyarakat juga dengan melalui sosialisasi juga ya Bu ya. Iya. Karena memang peran dari BPD ini sendiri mempengaruhi juga, karena masyarakat kan juga akan lari pada lembaga BPD sendiri. Oke, boleh Bu atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Oke, pemirsa Sultan TV, kita semakin seru nih dengan pembahasan mengenai desa dada kita dan juga suku asli toli-toli dan banyaknya suku yang ada di desa dada kita ini. Oke, kita akan lanjut lagi untuk pembahasan kita selanjutnya, namun kita akan break iklan dulu. Terus saksikan program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Bersama 5 narasumber saya yang hebat-hebat ini. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah desa dada kita, kemudian ada juga kita membahas mengenai adat Mongompo, dan kita akan lanjut lagi mengenai budaya yang ada di desa dada kita. Nah, berhubung memang untuk desa dada kita merupakan salah satu desa yang sejarahnya itu luar biasa di sini Pak ya. Di Kecamatan Baulan itu sejarah awal Kecamatan Baulan itu asal muasalnya dari sini. Nah, jadi kita akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di desa dada kita ini. Nah, oke, lanjut kita langsung ke pertanyaan untuk Bapak Lembaga Adat, Bapak Yusuf. Kira-kira nih Pak, kebudayaan apa saja yang ada di desa dada kita yang masih ada sampai sekarang? Boleh mungkin Bapak jelaskan? Nah, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Jadi masalah tentang budaya ini kan setiap suku ada, cuma berlainan jenis. Nah, khususnya budaya toli-toli itu, ya pertama yang saya sudah jelaskan tadi yaitu persatuan dan kesatuan, yaitu kalau istilah di luar itu mapalus. Itu budaya yang tidak pernah kami lupakan, itu mempersatukan semua suku yaitu dalam satu kegiatan. Kemudian budaya yang berikutnya, semua kegiatan seperti ibu-ibu yang hamil itu ada
budaya atau adat istiadat yang selalu kami laksanakan. Dari sekian bulan sampai melahirkan itu orang-orang tua kami selalu mengadakan satu ritual atau satu pelaksanaan yang menyangkut dengan adat. Ya. Sampai bayi itu lahir, kemudian hakikatnya itu dibuatkan lagi berupa adat yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang tua kami. Ya, seperti menggunting rambut, itu mulai dari rumah sampai memotong hewan yang di di hakikat itu ada semua peralatan yang disiapkan untuk pelaksanaan itu. Ya, kalau seperti orang melahir atau hakikat itu. Kemudian seperti pernikahan itu adatnya tidak pernah juga kami lupakan atau kami tinggalkan dari dahulu sampai sekarang. Seperti saya katakan, mulai dari istilah mencucikan diri itu, istilah mengorong kalau toli-toli bilang, kemudian antara laki-laki dengan perempuan setelah ijab kabul ketemu di satu kamar, itu pun ada syarat-syarat yang orang tua kami berikan kepada kedua mempelai itu. Dan itu semua oleh. Iya, memang ada orang-orang tua yang melaksanakan membimbing itu. Itu yang selalu kami laksanakan. Karena sekarang ini saya lihat karena dengan adanya budaya luar sudah sering terlupakan adat-adat seperti ini. Jadi setiap pesta saya sering sampaikan kepada masyarakat atau kepada undangan agar supaya selesai akad nikah itu harus kita meminta maaf kepada kedua orang tua dulu. Baru kemudian pakaian atau apa diganti, itu terserah dari si indobotik atau yang melaksanakan itu. Tapi khusus pengantin kedua mempelai ini harus meminta maaf atau menyembah sujud kepada kedua orang tua dulu. Ya, itu yang sering saya sampaikan di pesta perkawinan itu sering. Karena kadang itu setelah kedua mempelai sudah diijab kabul atau sudah merusak jannah atau air wudhu itu, mereka sudah terlupakan dengan orang tua. Malah sampai 3 malam kemudian baru minta sujud sembah sama orang tua. Karena terlalu senang kan habis nikah. Sementara ini yang selalu kami ingatkan kepada masyarakat ini. Yang berikut, budaya-budaya yang ada itu, adat istiadat, masih banyak yang artinya yang ada kami kembangkan. Seperti kedukaan. Kedukaan itu sekarang sudah mulai hilang itu budaya-budaya dulu atau adat dulu. Karena adat dulu itu kalau kita kedukaan itu sampai 3 malam kita tidak tidur. Tidak tidur. Ya, memang betul-betul kita artinya menjaga baik jenazah atau tidak ada di rumah, tetapi kita tetap tidak tidur sampai 3 malam. Sampai 3 malam. Iya, itu yang perlu kami ingin kembalikan lagi ya, pada seperti itu. Karena dulu itu ada permainan-permainan yang memang tidak merasa ngantuk sampai siang. Iya, tidak terasa itu matahari sudah terbit. Iya, karena asiknya bermain. Bermacam-macam mainan yang kita laksanakan pada kedukaan itu. Kedukaan. Iya. Itu hanya berlaku untuk rumah duka. Iya, kalau di tempat lain tidak bisa dilaksanakan permainan seperti ini. Karena dilarang oleh orang tua kita. Apabila mainan ini kamu laksanakan di tempat misalnya pesta perkawinan itu, artinya mungkin ada sesuatu yang timbul di. Iya, karena itu hanya dilaksanakan pada saat di rumah duka. Pada saat duka. Tapi kita lihat sekarang sudah mulai hilang ini mainan-mainan seperti ini. Iya. Semuanya main HP ya. Iya. Jadi itu adat atau budaya yang ada di Toli-Toli ini itu sudah mulai berkurang atau sudah mulai hilang, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai di pelosok desa. Di desa. Iya. Karena itulah dengan adanya budaya-budaya luar yang sudah mulai membius kita, sehingga anak-anak kita sekarang ini sudah mulai terpengaruh dengan budaya barat atau budaya luar. Budaya luar.
Tapi kami dari lembaga adat tetap selalu menghimbau dan menyarankan agar supaya adat dan budaya ini jangan kita tinggalkan. Seperti jepen, kalau kita mengadakan Mampo itu harus hiburannya jepen, kulintang, rebana. Oh, jepen ini apa nih Pak? Dia tarian? Iya, tarian. Tarian. Ada yang jepen. Tarian. Ya itu memang sudah itu keseniannya itu membuat satu adat itu. Iya. Karena kulintang ini kan semua suku memang Ada. Jadi di situ ada jepen, itu berbalas pantun, lelegesan, apa semua itu semua kita laksanakan pada adat itu. Jadi kita tidak merasa bahwa ini sudah sampai jam berapa ini. Iya betul. Tetap dilihat sudah timbul matahari. Iya. Dikenal dengan asik hiburan seperti itu. Iya, apalagi berbalas pantun ini. Dan masih banyak lagi pada adat-adat yang lain yang kami selalu laksanakan. Iya. Jadi insya Allah ke depan kalau anak-anak kita masih ingin mengembangkan adat ini, insya Allah kami tetap selalu sampaikan kepada mereka. Iya. Oke Pak, boleh? Oke, kita lanjut ke pertanyaan saya. Tadi sudah ada singgungan nih, ada beberapa rangkaian upacara adat yang ada penghiburannya atau ada hiburannya. Nah, salah satunya tadi ada tarian. Nah, saya juga dapat informasi bahwa desa Dadakitan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kades, ada satu sanggar seni yang alhamdulillah sudah mencapai prestasi-prestasi di tingkat kabupaten, beberapa daerah juga Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai sanggar seni yang ada di desa Dadakitan ini. Boleh mungkin Bapak lembaga adat dulu, kemudian nanti disampaikan oleh tokoh masyarakat, terus Pak Kades, dan terakhir Ibu BPD. Silakan Pak. Jadi masalah sanggar seni ini beberapa tahun lalu sudah dibentuk atau sudah dibangun tempatnya. Nah, ini kesenian ini bukan cuma sejenis atau satu dua jenis kesenian saja, tetapi di sini menyangkut beberapa jenis kesenian yang seperti seni pencaksilat, tari menari, dengan alat-alat yang tadi saya sampaikan seperti jepen, rebana, gambus, apa semua itu. Di situ kami akan ke depan laksanakan di tempat sanggar seni itu. Dan kemudian apabila ada permintaan dari kecamatan ataupun kabupaten untuk diminta personil atau grup-grup yang tampil di sana untuk pentas, ya insya Allah kami akan mendaftarkan diri untuk anak-anak kita yang ikut pentas di sana. Karena seperti saya katakan tadi bahwa kalau bukan kita yang mengembangkan budaya atau kesenian ini, kira-kira siapa lagi? Nah, untuk syukurlah anak-anak kita masih ada yang bisa dibina atau masih bisa kita kembangkan adat ini. Dan kemudian yang berikut, karena ini dari beberapa etnis yang ada, mereka juga malah mengingatkan kita. Iya, kadang kan kita sendiri yang suku asli di sini biasanya kelupaan. Iya. Mereka yang mengingatkan, Pak, kenapa tidak bikin lagi adat ini? Oh. Iya, karena kadang mereka itu didatangi. Iya, karena orang halus itu istilahnya orang halus yang tidak dilihat dengan kasat mata. Mereka datangi itu Para anak-anak ini. Iya. Malah bukan orang tuli-tuli yang mereka datangi. Oh. Iya. Berarti yang tergabung dalam sanggar seni ini bukan hanya anak tuli-tuli Iya, ya? bukan. Oke. Begitu. Jadi kalau kita biasa seperti ketiduran, mereka datang dibangunkan. Iya. Tapi melalui suku lain. Suku lain. Iya. Berarti kita ini sudah melewati batas ini, tidak Iya. perlu lagi mengingat para leluhur kita ini. Betul. Iya. Nah, itu betul-betul kita berdialog langsung, tetapi melalui perantara, artinya ada yang kesurupan begitu. Oh, iya. Jadi itu masalah budaya dan adat istiadat yang ada di Dadakitan ini betul-betul masih tetap kita lestarikan. Nah, ini kalau membuat satu adat tanpa diundang, yang penting mereka sudah tahu, biar dari Laos, Ginung,
dari kecamatan-kecamatan lain mereka datang itu. Mereka datang. Ya, tanpa diundang. Yang penting sudah satu diberitahu bahwa kita ini mau mengadakan lagi adat ini tanggal sekian hari ini. Mereka sudah sambil berdatangan atau sambil memberitahu satu sama lain bahwa kita di daerah kita itu ada lagi melaksanakan adat lagi. Jadi itu artinya kesyukuran kita bahwa dari dulu sampai sekarang adat ini tetap terlestari. Tetap. Oke, lanjut ke Pak tokoh masyarakat maksud saya. Kita mengenai sanggar seni yang ada di desa dada kita nih Pak. Terima kasih Bu. Mengenai sanggar seni dada kita ini berdiri mulai periode pertamanya Pak Kades. Sanggar seni. Sanggar seni. Berarti memang Pak Kades ini pegiat budaya. Iya. Kita waktu periode pertamanya Pak Kepala Desa sering kita mengadakan pentas seni, biasa pidato bahasa toli-toli, lagu-lagu toli-toli. Bahkan waktu tahun lalu yang mendapat juara 1 lagu daerah toli-toli itu orang Mandar. Orang Mandar? Bukan dari desa dada kita. Dari desa dada kita. Yang dapat juara pidato itu kalau tidak salah orang Bol. Nah, pidato bahasa toli-toli. Bahasa toli-toli. Nah, jadi di dada kita ini persoalan sanggar seni ini dari tahun lalu. Masih periodenya Pak Kades pertama. Sudah sering dilaksanakan. Sudah sering dilaksanakan. Cuma panggungnya, gedungnya yang baru-baru kita bangun. Tapi kegiatannya karena anak-anak itu bikin kegiatan sering di sini. Di sini di kantor desa. Di balai desa ini orang bikin menarik, bahkan sampai ke ada undangan ke tiap kegiatan biasa di SMA atau apa. Anak-anak di sini yang diundang itu. Oh, pantas aulanya ini ada bentuk panggung-panggungnya. Iya. Pakai untuk. Kalau ada biasa itu hari lomba desa, apa yang menyambut itu dari anak-anak sanggar seni. Biasa ada kegiatan lomba desa atau apa yang bukan apa, itu anak-anak dari sanggar seni. Sanggar seni di Batu Kantuan. Batu di Kantuan. Sanggar seninya namanya Batu di Kantuan. Batu di Kantuan itu dalam apa? Ada riwayatnya, ada apa namanya? Sejarahnya. Ada cerita rakyat di situ. Sehingga Batu di Kantuan itu ada juga fosilnya sejarahnya, apa? Situsnya, sejarahnya. Olehnya itu dada kita ini kalau persoalan seni, ya saya juga dari tokoh masyarakat alhamdulillah sudah melihat langsung prestasi anak-anak yang ada di desa dada kita ini. Nah, kali itu sementara itu dulu. Oke, lanjut ke Pak Kades lagi nih. Ini saya gilir. Dan juga nanti Pak Kepala Dusun juga mungkin boleh menyampaikan Bapak ya. Oke, lanjut Pak Kades untuk sanggar seni yang ada di desa dada kita. Berhubung Bapak sebagai penggiat seni yang juga alhamdulillah pada saat periode pertama sudah mulai menghidupkan kembali kebudayaan yang ada di desa dada kita. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa itu periode pertama saya alhamdulillah sudah dilaksanakan. Insya Allah pada waktu itu mulai dari 2010 sampai 2017 itu setiap tahunnya dilaksanakan, dan di dalam setiap tahunnya itu kita laksanakan pentas seni, artinya kita lombakan. Ada beberapa dari kegiatan dilombakan, yaitu jurinya bukan orang di sini, tapi kita ambil dari kabupaten. Dari kabupaten langsung? Ya, dari kabupaten kita ambil untuk tim jurinya, tim penilai. Karena kenapa? Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin mencurigakan kalau mungkin juri dari sini atau penilai dari sini. Jadi olehnya itu supaya lebih adil kita ambil dari kabupaten. Kemudian saya juga sampai ingin menambahkan tadi bahwa setiap ada kegiatan mengumpul itu sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh ketua, bahwa yang penting masyarakat toli-toli baik yang ada di desa lain bahkan di kecamatan lain, mereka berkumpul untuk datang di sini melaksanakan juga ikut di dalamnya. Jadi olehnya itu kami selaku pemerintah desa sangat bersyukur dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, dan kami sangat mensupport karena juga kami bersama-sama dengan BPD juga ikut berpartisipasi juga di dalamnya, dan saya juga menyampaikan kepada ketua BPD, mari kita sama-sama untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak kita ini
Karena kenapa kami sampaikan? Karena anak-anak inilah membawa harum nama desa dari kita. Betul. Contohnya, setiap ada kegiatan baik di SMA maupun di kabupaten, mereka langsung diundang. Baik dari para wisata mereka diundang ke sana untuk melaksanakan kegiatan. Bahkan pramuka mungkin yang dari provinsi Jambore, anak-anak dari sini untuk diundang untuk mewakili. Artinya menyambut kedatangan dari kabupaten lain, dari provinsi lain. Jadi olehnya itu saya selaku pemerintah desa sangat-sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Bahkan kami waktu musrembang baru-baru, karena mengingat dana desa kita mungkin terbatas, sehingga kami usulkan di musrembang tingkat kabupaten, yaitu mengenai alat-alat, yaitu kulintangnya dan gongnya, sekitar 150 juta anggaran itu. Jadi alhamdulillah mungkin dari ketua tadi dari tokoh masyarakat informasinya bahwa akan dijemput mungkin dari bajunya kalau tidak salah ya, di pariwisata, bukan di pendidikan. Dinas pendidikan, alhamdulillah. Jadi untuk musrembang tahun ini insya Allah kami sudah meminta lagi untuk alat-alat bulintang dan lain-lain. Ya mungkin itu sebagai dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades. Kita lanjut lagi untuk Ibu BPD mengenai pertanyaan yang sama, mengenai Sanggar Seni, salah satu kebanggaan dari desa dada kita. Mungkin boleh Ibu sampaikan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah desa yang selalu mendukung kegiatan ini, karena setiap tahun akan dianggarkan tentang kegiatan pentas seni ini. Saya merasakan langsung bahwa saya sangat bangga kepada anak-anak kita dengan semangatnya kegiatan ini mereka laksanakan. Bahkan mereka itu tiap kegiatan atau mengadakan pesta di kota atau di toli-toli sana, mereka itu diundang untuk penyambutan. Ya, bahkan itu mereka itu sudah berkembang sendiri untuk membiayai diri mereka sendiri. Mereka itu disewa untuk disewa, sudah kelompok itu disewa untuk penyambutan pesta. Iya. Berarti sampai di kabupaten mereka sudah sampai di kabupaten. Itu kami sangat bangga, anak-anak kami ini masih mau mengadakan pentas-pentas yang ada di desa desa kita ini. Dan itu memang pemerintah desa selalu menganggarkan. Bahkan tahun ini sudah dibangun pentas seni, Sanggar Seni ini ada di berdekatan dengan rumah adat. Iya, rumah adat juga sekarang sudah ada dibangun di tempat dekat Sanggar Seni situ. Iya. Jadi itu saya sangat berterima kasih, ini dukungan ini sama masyarakat di desa kita ini sangat, memang masyarakat antusias untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sanggar Seni. Iya. Di desa kita. Iya. Oke Bu. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk pertanyaan kepada Bapak Aziz. Nah, ini masih sama Pak pertanyaannya mengenai Sanggar Seni. Mungkin Bapak bisa menyampaikan selaku dari kepala dusun di desa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mengenai pelaksanaan pentas seni yang sering dilaksanakan di desa Dakitan ini, khususnya di Dusun Baulan. Kami di sini sebagai penanggung jawab wilayah Dusun Baulan, kita sering mensupport mereka, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pentas seni itu, dalam rangka keamanan mereka dalam melaksanakan latihan maupun kegiatan-kegiatan lomba yang akan dilaksanakan di desa Dakitan itu, walaupun di desa Dakitan ini dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di luar desa Dakitan. Intinya di sini saya sebagai pemerintah desa, artinya penanggung jawab wilayah di Dusun 2 ini, support kita sama anak-anak yang terlibat dalam ini, artinya keamanannya mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya mereka. Ya,
Oke, terima kasih Pak Aziz. Oke, pemirsa Sultan TV, kita lanjut lagi nih untuk pembahasan. Masih semangat tidak nih narasumber saya? Oke, masih semangat Pak ya. Ini kita akan lanjut pada pembahasan mengenai potensi yang ada di desa. Itu termasuk salah satunya adalah wisata yang ada di desa. Nah, berhubung memang tadi sudah dinyatakan oleh beberapa narasumber, memang Bapak Kepala Desa kita ini memang sudah punya niat sendiri untuk membangun desa Dadakitan. Bukan hanya dari infrastrukturnya, tapi juga dari segi daya tarik yang ada di desa Dadakitan ini. Nah, salah satunya itu upaya Bapak itu adalah untuk melestarikan kebudayaan. Dan mungkin di desa Dadakitan mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan lagi. Mungkin Pak Kepala Desa maksud saya boleh menjelaskan mengenai potensi dan wisata yang ada di desa Dadakitan ini. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Tentu kami selaku pemerintah desa sangat-sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten untuk membantu kami dalam hal untuk melaksanakan yaitu wisata-wisata yang ada di desa Dadakitan. Contohnya air terjun yang ada di Malempa, kami sudah mengusulkan juga barangkali ada anggaran-anggaran yang dari instansi yang terkait untuk bisa dibiayai untuk menarik wisata-wisata atau masyarakat-masyarakat untuk berkunjung ke desa Dadakitan khususnya di Malempa. Kemudian kami ada perencanaan juga pada waktu itu di desa dusun Batu Nobota kurang lebih tinggi daripada air terjun itu 100 meter. 100 meter. Iya, tapi namun sampai sekarang masih langka untuk ke sana. Kenapa? Mungkin agak jauh. Iya, akses jadi, jalan. Iya, akses jalan sehingga namun sampai sekarang masih baru 1-2 orang yang bisa tembus ke sana karena itu akses jalannya. Tapi kalau yang di Malempa alhamdulillah karena dari pariwisata sendiri sudah ikut di sana. Kemudian kami juga menyampaikan kepada pariwisata barangkali sungai ini yang ada di desa Dadakitan ini agak besar. Iya. Jadi barangkali kita perahu-perahu karet itu arum jeram, iya. Barangkali kita bisa anggarkan. Jadi kurang lebih jauhnya itu 3 km untuk kegiatan itu. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengatur batu-batu supaya bisa melewati arum jeram itu. Jadi itu usulan-usulan kami baik langsung ke pariwisata maupun ke kabupaten, artinya melalui Musrembang. Iya. Karena kenapa? Kami selaku pemerintah desa sangat-sangat mengharapkan supaya ada pendapatan untuk masuk ke desa kita. Betul sekali. Untuk potensi di desa juga sempat Bapak jelaskan, itu ada potensi untuk wisata air terjunnya, kemudian ada perencanaan untuk arum jeram. Nah, memang untuk kebudayaan juga di sini kan juga cukup besar. Jadi untuk daya tarik dari desa Dadakitan itu sudah sangat besar. Nah, mungkin boleh langsung ke Pak Lembaga, maksudnya tokoh masyarakat untuk menjelaskan mengenai wisata dan potensi yang ada di desa Dadakitan. Terima kasih Bu. Memang potensi untuk wisata budaya di daerah kita ini sungguh luar biasa. Karena kita ditunjang oleh situs-situs sejarah yang ada di daerah kita. Ada beberapa situs sejarah yang ada di daerah kita sampai sekarang ya cuma tinggal nama. Maksudnya begini, memang ada itu tempat, tapi untuk pengembangannya tidak ada. Olehnya itu kami berharap juga sama pemerintah desa dan pemerintah kabupaten supaya itu sedikit disentuh. Karena beberapa situs pertama yang ada di Batu Nobotak itu situs sejarah batu yang tabalah. Sudah itu ada sejarahnya, ada cerita rakyatnya di situ, legendanya ada. Nah, kemudian kita turun ke Malempa, Batu Nikan Tuat. Nah, Batu Nikan Tuat itu sehingga dinamakan ini Sanggar Seni Batu Nikan Tuat. Dia ambilnya dari situ juga. Nah, dari situ. Karena di situ ada juga cerita rakyatnya, ada juga di situ. Kemudian ada Oli Sambulan, bambu kuning. Nah, Oli Sambulan ini termasuk salah satu sejarah yang ada di Kabupaten Tritoli. Jadi bambu kuning ini mewakili Kabupaten Tritoli. Mewakili. Nah, karena tiap-tiap itu tiap-tiap lambang yang ada di Kabupaten Tritoli, baik itu di jalan, di apa,
malah itu ada bambu Ada kuningnya. bambunya, betul-betul saya baru ini. Bambu kuningnya, padahal bambu kuningnya itu ada di sini. Ada di daerah Di kita. daerah kita. Cuma pemerintah kabupaten tidak terlalu serius menanggapi hal ini. Kemudian ada tulisan pengiuran, apa nah? Alas pengiuran. Itu tempat memanggil yang ada di situ, kita buatkan itu rumah adat dengan sanggar seni di situ. Ada juga sejarahnya di situ. Olehnya itu di sini kalau toli-toli di daerah kita ini padat, penuh dengan cerita rakyat, penuh dengan situs sejarah. Di tempat-tempat lain itu di Kabupaten Toli itu kemungkinan ya satu-satu. Kalau di sini betul. banyak. Di sini banyak. Ya, cuma Bumbung Lanjat, Putri Langsat yang sering dipentaskan. Iya. Ketika ada pentas biasa di apa namanya di provinsi di apa? Itu yang sering dipentaskan itu Putri Langsat itu yang sejarahnya dari daerah kita. Daerah kita. Nah, cuma ada orang biasa yang dari kabupaten itu mengambil simpel di sini, orang di sana dia berangkatkan, orang di sini tidak. Nah, jadi kalau ini bukan bukan keluhan juga. Iya, maksudnya saya dari tokoh masyarakat sangat berharap supaya pemerintah kabupaten atau provinsi mewakili lah ibu, iya, betul. bisa memperhatikan kami kemarin supaya dibuat ini situs-situs sejarah yang ada di sini bisa dikembangkan melalui wisata. Melalui wisata. Oke, Pak. Kali. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut ke ketua BPD untuk wisata dan potensi desa yang ada di desa dada kita ini. Mungkin Ibu boleh menyampaikan. Iya, terima kasih. Memang di desa dada kita ini potensinya untuk wisata ini sangat luar biasa. Di sini kami memang sangat berharap bahwa ini wisata desa dada kita ini harus dibangunkan wisata. Kami di sini selalu bermusyawarah dengan kepala desa bagaimana sampai di desa kita ini ada wisata. Tapi kami ini dana desa masih terbatas untuk membangun itu karena memang itu biayanya besar. Jadi kami selalu ke kabupaten untuk berusaha bahwa harus di desa dada kita ini akan dibangunkan wisata. Karena kita ini potensinya sangat luar biasa di desa dada kita. Dan di sini juga remaja-remaja selalu berharap kepada kita untuk bagaimana ini Bu, di sini harus ada wisata. Tetap kita berusaha bagaimana untuk dibangunkan wisata di desa dada kita. Ya, Ya Bu. ya terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke ketua adat, Bapak Oke Bapak, ini masih mengenai sanggar seni untuk desa dada kita. Mungkin Bapak boleh menjelaskan selaku ketua adat desa dada kita. Silakan Bapak. Nah, jadi masalah seni di sini kan seperti sudah beberapa penjelasan tadi bahwa seni ini bermacam-macam jenisnya. Nah, tentu kalau kita seperti yang disinggung tadi masalah wisata, itu wisatanya itu harus dibarengi dengan seni dan budaya. Betul, supaya peminat itu yang dari luar bisa tertarik. Betul. Karena wisata tanpa seni ya seperti kita ke wisata lalos saja, tidak ada apa-apa. Hanya habis mandi, makan. Tapi kalau ada kesenian yang kita tampilkan, kemudian ada juga kuliner-kuliner yang kita tampilkan itu, mungkin peminatnya makin hari makin banyak karena sudah saling memberitahu bahwa di daerah kita itu luar biasa wisatanya, baik dari kesenian maupun dari makanan-makanan yang bisa kita, terutama kalau pemuda semua yang bisa kita olah dengan bagaimana yang baiknya. Nah, di sini juga saya sangat prihatin sekali kepada seluruh masyarakat Dagetan. Karena kalau ada seperti hari-hari lebaran itu mereka bukan berwisata ke daerah kita sendiri, tetapi berwisata ke daerah lain. Ya, sehingga kapan wisata kita bisa dikenal oleh orang lain tanpa kita promosikan? Betul sekali. Ya, coba kita seperti anak-anak kita yang ada di sini, kalau ada hari-hari libur, kita coba-coba ramai-ramai ke wisata kita sendiri.
kita tinjau bagaimana apa yang kita bisa benahi. Artinya sambil menunggu kita bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kita coba-coba minta tolong kepala desa, kita benahi sedikit-sedikit lah, tidak usah terlalu memakan biaya banyak, tetapi kita bagaimana menata, misalnya ada pohon yang bisa ditanam tanpa memakan biaya banyak, kita tanami pohon dan kita buatkan tempat duduk walaupun terbuat dari bambu. Betul. Iya, untuk merangsang. Iya. Karena kita minta bantuan tanpa ada yang dibantu kan. Iya. Ya berdasarkan apa kita mau. Tapi kalau mereka lihat atau meninjau sudah ada yang kita upayakan. Sudah ada niatnya, sudah ada gerakan. Iya, sudah ada gerakan bahwa betul-betul mereka ini tinggal minta bantuan. Barangkali itu yang perlu kita kembangkan ke depan. Kalau ada anak-anak kita yang ingin berwisata, coba-coba kita kunjungi wisata kita sendiri dulu, baru kita keluar. Barangkali itu. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut ke kepala dosen maksud saya, Pak Aziz Kepala. Mungkin boleh Bapak jelaskan lagi mengenai masih soal pertanyaan Pak mengenai sanggar seni desa Dadak kita. Terima kasih atas kesempatan lagi yang diberikan terkait dengan sanggar seni dengan budaya yang ada di desa Dakitan ini. Kita dari pemerintah desa, khususnya penanggung jawab kewilayahan, kita di sini cuma berharap bagaimana menghimbau kepada semua lapisan masyarakat atau semua suku-suku yang ada di desa, khususnya di Dusun Bolan ini, bagaimana menjaga budaya-budaya yang ada. Artinya dalam hal ini tanpa kita jaga semua budaya-budaya yang ada di desa kita ini akan punah dengan sendirinya. Dengan kata lain, apabila tidak diperhatikan akan dengan sendirinya akan hilang begitu saja. Makanya kita dari pemerintah desa dalam hal ini tingkat dusun tak henti-hentinya kita menghimbau kepada masyarakat bahwa walaupun di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa berbagai macam suku, tetapi kita tetap satu di sini. Ya, barangkali itu saja sementara. Semoga teman-teman di luar sana bisa kembali selalu mengingat dan selalu mempelajari sejarah yang ada di desa mereka. Dan terutama salah satunya adalah kita harus terus mengenal kebudayaan ada di desa kita. Jadi sesuai dari yang dikatakan oleh Bapak Ketua Adat tadi, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Jadi saya harap teman-teman semua bisa untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa Sultan TV. Terima kasih banyak untuk narasumber saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.